Blank Beats Production. Josh P, what it do? Saya satu identitas responden, nama Pak Iwan, umur 40 tahun, pendidikan SMP, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman bursa tani 17 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti tidak ada. 2. Deskripsi usaha tani padi, jenis sarana gudang 1, fungsinya untuk menyimpan hasil panen. 2. Cangkul, jumlah unit 2 untuk pengolahan tanah, parang 1 sebagai alat potong, motor 1 untuk alat transportasi. 2. Usaha tani padi sistem jajar legowo, luas lahan 1 hektar. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam semusim? 19 juta. 3. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Iya. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2004 dari PPL. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Iya. Alasannya karena dengan sistem tersebut lebih baik dari sebelumnya. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Iya. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 tahun 2 kali yang diberikan oleh PPL. 1. Cara mengolah pupuk. 2. Mengolah benih. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Pendapat responden sangat baik karena petani dapat memahaminya cukup baik dan sangat berguna. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti. Alasannya karena cara penyampaiannya sangat baik dan sangat mudah dipahami. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah kunjungan rumah karena biar bisa lebih leluasa bertanya. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaik dilakukan pada sore hari karena sudah tidak ada aktivitas di sawah. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Tidak ada paksaan karena saya ingin mengetahui cara-cara yang lebih baik lagi dalam bertani. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan bursa tani, pupuk yang susah didapatkan? Apakah dalam kegiatan bursa tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Iya, ada bantuan berupa bibit padi. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil wawancara oleh responden yang bernama Bapak Sugeng Sriono, umur 44 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun. Adapun deskripsi usaha tani padi, yang pertama sarana pendukung yang dimiliki, yaitu hand traktor berjumlah 2, fungsinya untuk mempermudah mengolah tanah di sawah. Yang kedua, bajak yang berjumlah 2 yang berfungsi untuk menggemburkan tanah.
Yang ketiga, cangkul berjumlah 1 yang berfungsi untuk pengolahan tanah. Yang keempat, parang yang berjumlah 2 berfungsi sebagai alat potong. Dan yang terakhir, motor berjumlah 1 untuk alat transportasi. Adapun luas lahan yang dimiliki beliau yaitu 1,5 hektar dan milik sendiri, dan pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu sebesar 25 juta rupiah. Beliau pernah mendengar teknologi sistem tanaman legowo pada tahun 1998 dan mendengar dari PPL. Beliau melakukan sistem tanam legowo karena dengan sistem tersebut hasil padi lebih maksimal. Beliau juga pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian yang diikutinya selama 3 bulan sekali dan dilakukan di Sanggar Tani. Beliau juga mendapatkan materi yaitu yang pertama sistem pengolahan pupuk, yang kedua mengolah benih, dan yang terakhir jadwal mulai tanam. Jika apa yang dilakukan PPL seandainya beliau mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu PPL memberikan saran dan jalan keluar. Adapun pendapat beliau tentang kemampuan PPL yaitu penguasaan materinya sangat baik karena petani dapat memahaminya secara luas dan bagus. Penguasaan tekniknya lumayan baik, penguasaan lapangan sangat bagus, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani wawasannya cukup baik. Materi yang diberikan PPL menurut beliau mudah dimengerti karena cara menyampaikannya yang tidak berbelit-belit. Menurut beliau, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung karena materi akan lebih mudah dimengerti. Waktu pelaksanaan penyuluhan menurut beliau yaitu pagi hari karena saat pagi hari lebih mudah mencerna materi. Beliau mengikuti penyuluhan tidak ada paksaan dan atas kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau menjawab, tidak mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian itu sudah biasa, tergantung pada kesadaran masing-masing. Masalah yang beliau alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani yaitu pupuk yang susah dan harga padi yang murah. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Beliau menjawab, iya, ada bantuan berupa traktor. Saran beliau kepada PPL yang bertugas di desa yaitu semoga lebih baik lagi dalam memberikan materi dan arahan agar padi yang dihasilkan itu lebih maksimal. Harapan beliau tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang akan datang khusus kepada pemerintah yaitu semoga PPL lebih bisa memperhatikan petani agar petani bisa lebih maju dan makmur. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara saya. Yang pertama, identitas responden. Nama Pak Hans, umur 42 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha tani 15 tahun. Selanjutnya, deskripsi usaha tani padi. Pertanyaan pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Yang pertama ada bajak berjumlah 3, berfungsi untuk menggemburkan tanah.
Yang kedua ada cangkul berjumlah 2, berfungsi untuk pengolahan tanah. Yang ketiga ada parang berjumlah 2, berfungsi untuk alat pemotong. Yang keempat ada motor berjumlah 2, berfungsi untuk alat transportasi. Usaha tani padi sistem tanam jajar Legowo, luas lahan 1 hektar, status lahan milik sendiri. Dalam semusim, petani tersebut bisa menghasilkan 15 juta rupiah. Selanjutnya, komponen teknologi sistem tanam jajar Legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam Legowo? Ya, sejak tahun 2000 dengar dari PPL. Selanjutnya, apakah Bapak melakukan sistem tanam Legowo? Ya, alasannya karena dengan sistem tersebut hasil padi lebih bagus. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya, pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 5 kali di Sanggar Tani. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 3 bulan sekali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama ada pengolahan benih, yang kedua jadwal waktu tanam. Selanjutnya, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Yaitu memberikan solusi dan arahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Penguasaan materi baik, materi mudah dicerna. Penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik. Wawasan tentang kegiatan usaha tani sangat baik karena PPL mengarahkan petani agar bisa menyelesaikan masalah tanaman yang dihadapi petani. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti. Alasannya karena apa yang disampaikan sangat baik sehingga dapat dipahami dengan cepat. Menurut Bapak, metode penyuluhan pertanian paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena lebih mudah dicerna pada yang disampaikan dan materi yang diberikan akan lebih luas. Selanjutnya, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Alasannya karena sudah tidak ada aktivitas yang dilakukan petani sehingga tidak mengganggu pekerjaan petani. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Karena kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Semua itu tergantung pada masing-masing orang yang punya kesadaran masing-masing. Masalah apa saja yang Bapak pernah alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Yang pertama ada pupuk susah, yang kedua cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan berupa benih. Selanjutnya, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Saran saya adalah materi yang diberikan semoga lebih luas lagi agar petani dapat menghasilkan padi yang lebih berkualitas. Selanjutnya, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang akan datang, khususnya pada pemerintah? Lebih mempedulikan petani agar semakin baik hasil panen dan petani semakin baik ke depannya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.